Perkenalkan, nama saya Alfonsus Agus Setiarso dari SMK Pangudi Luhur Tarsisius Semarang. Saya merupakan mahasiswa PPG untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik batch kedua tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video pembelajaran untuk PPL yang pertama dengan mengambil tema gereja sebagai umat Allah. Siap gerak, sang teman gerak. Gerak, gerak. Berdiri. Salam. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Sebentar lagi Pak Afon akan mengabsen dulu ya. Amanda Karensia Prasetya, Fernando Budi Ismanto, Risti Dinda Pratiwi, Vanessa Maibela Esperanza. Baik anak-anak, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Tema kita adalah tentang gereja sebagai umat Allah. Ya, ini menjadi materi pertama yang akan kita bahas. Untuk itu sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Mari teman-teman semua kita berdoa. Berdoa saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Engkau telah mengumpulkan kami semua di sini untuk belajar. Dan ini sertalah pembimbingan kami supaya bisa belajar dengan baik dan lancar sampai pembelajaran selesai. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kerajaanmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Renan yang sudah memimpin doa untuk kita bersama-sama. Nah teman-teman, hari ini kita belajar soal gereja sebagai umat Allah. Ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari selama 3 jam ini. Yang pertama, diharapkan nanti kalian bisa menjelaskan arti gereja sebagai umat Allah. Kemudian yang kedua, menyebutkan ciri-ciri gereja sebagai umat Allah. Yang ketiga, menjelaskan arti gereja berdasarkan kitab suci. Nanti kita akan belajar dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Kemudian yang keempat adalah bagaimana cara kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah sebagai umat Allah. Dan yang terakhir adalah menyatakan bentuk tanggung jawab kita sebagai gereja yang adalah umat Allah. Yang ketiga, menjelaskan arti gereja menurut kitab suci. Kita nanti akan belajar dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Kemudian yang keempat, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah dalam bentuk doa sebagai umat Allah. Dan yang terakhir adalah
mewujudkan tanggung jawab sebagai anggota gereja sebagai makalah. Anak-anak, pada bagian awal kita lihat ada dua gambar. Gambar pertama itu menggambarkan apa? Gereja. Nah, gereja itu apa? Tempat ibadah. Apa lagi? Tempat untuk berdoa. Tempat untuk berkumpulnya pengikut Yesus. Oke, tempat untuk berkumpulnya pengikut Yesus. Boleh. Ada lagi? Oke, pertanyaan yang ketiga adalah, lalu kenapa para pengikut Yesus atau orang Katolik itu berkumpul setiap hari Minggu untuk beribadah atau misa? Maknanya apa? Tujuannya apa? Apa ya bisa? Apa namanya? Saya pikir Pak. Oke, mikir. Insan? Mendekatkan diri pada Tuhan. Oke, ada lagi? Oh, setiap hari ke gereja. Yang Kristen juga boleh sama. Apa yang baru? Beribadah boleh. Apa? Memuji Tuhan. Baik, itulah teman-teman gambaran bahwa gereja sebagai sebuah bangunan, sebagai tempat ibadah, tentu dipahami sebagai rumah Allah, tempat bagaimana kita datang dan beribadah menyembah kepada Tuhan. Anak-anak, dari video yang baru saja kalian lihat, tadi dijelaskan tentang sejarah gereja, asal usul katanya, kemudian pemaknaan awalnya tentang apa itu gereja. Secara singkat bisa kita pahami bahwa gereja itu tentu berasal dari bahasa di luar sana, ya, bukan berasal dari bahasa Indonesia. Kata gereja dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari bahasa Portugis, kemudian bahasa Latin, bahasa Yunani, dan sebagainya. Yang intinya sebetulnya bukan menunjuk pada tempat ibadah, tetapi asal-usul kata gereja itu pertama-tama menunjuk pada kumpulan dari orang-orang yang pada waktu itu untuk rapat, untuk berdiskusi, dan lain sebagainya, itu disebut gereja. Eklesia hanya kemudian dimaknai secara baru sebagai persekutuan orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Yesus. Nah, oleh karena itu
Dari sini kita mendapatkan pemahaman bahwa gereja sebagai umat Allah itu mau menunjukkan kepada kita bahwa setiap anggota dalam gereja itu pasti mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi mereka bersatu, bersekutu, berdinamika bersama sebagai satu kesatuan, satu jemaat kalau dalam bahasa kitab suci. Nah, hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi ya. Silakan nanti berdiskusi, berkelompok. Apa yang didiskusikan? Pertama adalah gereja menurut kalian itu seperti apa? Kedua, gereja menurut pandangan orang luar atau orang non-Kristiani itu seperti apa? Yang ketiga, apa makna gereja sebagai umat Allah? Dan yang keempat adalah apa ciri-ciri gereja sebagai umat Allah dan konsekuensinya gereja sebagai umat Allah. Maka 4 pertanyaan ini silakan nanti didiskusikan. Setelah itu kalian presentasi ke depan. Pak? Menurut kalian gereja itu apa sih? Tempat ibadah. Iya, tempat beribadah orang Katolik sama Kristen. Aku setuju. Tapi kalau gereja menurut pandangan orang luar, orang selain Kristen, kamu kan Islam. Kalau menurut pada aku sih buat ibadah, terus buat doa, terus buat orang tempat kumpulnya orang-orang yang beragama Kristen atau Katolik. Oh ya. Guys, makna gereja sebagai umat Allah menurut kalian itu apa? Kalau menurutku sih ya, itu tuh kayak perwujudan karya Allah yang konkret nyata gitu sih. Kalau menurutku sih sekumpulan orang beriman yang berdiri juga terpilih oleh Allah. Kalau menurutku persekutuan semua orang yang dari dalam hatinya tersentuh dipanggil oleh Allah. Gereja ada bukan karena kehendak manusia, tapi karena rencana Allah. Benar sih. Ciri-ciri gereja tuh kayak gimana ya? Kalau menurut aku sih ciri-ciri gereja itu salah satunya mengungkapkan kesatuan hubungan mesra antara manusia dan Allah. Yang lain ada usul? Kalau aku, karya keselamatan dan persiaran yang tak kunjung habis menuju rumah Bapa. Menurutku diresmikan dalam suatu perjanjian, contohnya seperti perjanjian cinta kasih. Kalau dari aku sendiri tuh kayak termasuk ke panggilan Allah nggak sih buat jadi satu terus beribadah bareng. Anak-anak yang terkasih, setelah kalian diskusi, maka sekarang kalian akan saya minta untuk presentasi gitu ya. Mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan berdasarkan 4 pertanyaan tadi. Ini sudah ada di depan satu kelompok. Untuk itu silakan dipresentasikan, yang lain mendengarkan. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan. Silakan. Jadi teman-teman, kami akan mempresentasikan tentang apa makna gereja sebagai umat Allah. Hasil diskusi kami yaitu yang pertama, gereja bukanlah pertama-tama organisasi manusiawi, melainkan perwujudan karya Allah yang konkret. Lalu, gereja bukan hanya kaum awam atau hierarki saja, melainkan keseluruhan sebagai umat Allah. Yang ketiga, maka gereja pada pokoknya adalah persekutuan semua orang yang dari dalam hatinya tersentuh dipanggil oleh Allah. Yang keempat, gereja ada bukan karena kehendak manusia, melainkan karena rencana Allah. Sekian dari kami, terima kasih. Anak-anak yang terkasih, terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Secara garis besar apa yang sudah kalian presentasikan itu menggambarkan soal pemahaman gereja sebagai umat Allah. Nah, yang bisa kita rangkum dari hasil presentasi kalian adalah
tentu bahwa gereja sebagai umat Allah itu menunjuk pertama-tama panggilan sebagai umat Allah itu datangnya dari Allah. Seperti dulu bangsa Israel juga dipanggil oleh Allah sebagai bangsa pilihan. Maka tanggung jawab kita adalah bagaimana menyadarkan diri, kemudian mempersiapkan diri sebagai umat Allah, sehingga hidup kita pada akhirnya nanti bisa menuju kepada kerajaan Allah atau rumah Bapa. Sebagaimana tadi yang sudah kalian sampaikan, dengan salah satu ciri gereja sebagai umat Allah adalah mengalami pesiaran menuju ke rumah Bapa tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Tidak ada ya? Oke. Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan dengan mendalami satu perikop kitab suci dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Kita akan baca secara bergantian per ayat, mulai dari kita dan seterusnya. Silakan. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka yang bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam pertemuan. Dan mereka selalu berdoa, berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43, maka kota-kota mereka semua serta rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan hari-hari mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Oke. Pada bagian akhir saya minta anak-anak untuk menuliskan refleksi atas pembelajaran kita hari ini. Sudah saya kirim di grup kalian dalam bentuk form. Silakan refleksi ini ditulis secara langsung melalui HP kalian masing-masing. Sudah? Udah. Baik, kalau sudah menuliskan refleksinya, pada bagian terakhir kita akan menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa penutup. Siapa yang mau? Saya Pak. Oke, Renan, silakan berdoa. Kita akan berdoa bersama. Boleh? Oke. Mari teman-teman semua, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan perlindungan-Mu dalam pembelajaran hari ini. Berkatlah kami senantiasa agar terus mampu mewujudkan kesatuan sebagai umat Allah, kesatuan dengan membangun sikap saling menghargai, saling menerima, saling mendukung, serta bersatu di dalam doa. Semoga hidup kami pun pada akhirnya menjadi persahabatan hidup yang bermakna bagi sesama dan hadapan-Mu. Dimuliakan Engkau Tuhan, ini dan sebagai masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang susah ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Renan. Baik, terima kasih anak-anak. Sekian pembelajaran hari ini dan terima kasih.